Selamat pagi Theo, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi Malah, kabar aku hari ini lumayan baik. Oke, gimana perjalanan kamu dari rumah ke kampus? Em, Perjalanannya tadi sih macet banget, terus lumayan banyak orang-orang yang jalan kaki dan naik transportasi umum, jadi agak gerah sih pas nyampe ke sini. Oh gitu ya. Itu sih hal wajar ya Theo ya. Saat ini sih masih oke-oke aja ya Malah. Oke, aku ikut sangat senang mendengarnya ya. Oke, baik Theo, di sini kamu tahu kita bakalan ngapain? Tahu Malah, kita bakal lanjutin sesi konseling yang kedua ya Malah. Iya, betul sekali. Di sini kita akan melakukan sesi konseling. Alangkah baiknya sebelum kita mulai sesi konseling, kita berdoa terlebih dahulu agar sesi konseling kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya, Theo. Oke, baik, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita benar-benar memulai sesi konseling kita pada hari ini, aku ingin tanya dulu nih, perasaan kamu hari ini tuh bagaimana sih Theo dari skala 1 sampai 10, gimana sih keadaan kamu, perasaan kamu hari ini? Dari skala 1 sampai 10 itu 1 berarti nggak baik ya? Iya, 1 nggak baik, 10 wah aku baik banget. 7,5 mungkin malah perasaan aku. Soalnya belum ada hal yang membuat aku merasa baik aja sih. Oh, jadi masih belum terlalu baik ya di rating 7,5. Oke, baik ya, kita akan melakukan sesi konseling ini tujuannya agar membuat kamu jadi lebih nyaman dan juga rileks ya. Oke, baik Theo, sebelum kita mulai sesi konseling, aku bakalan bacain aturan-aturan kita dulu nih agar sesi konseling kita berjalan dengan lancar, tertib, disiplin. Nah, sesi konseling akan kita laksanakan selama 25 menit ke depan. Nah, di sesi konseling ini kamu bisa menceritakan masalah kamu seterbuka mungkin, atau mungkin pikiran yang mengganggu pikiran kamu itu kamu boleh cerita ke saya itu seterbuka mungkin tanpa ada rasa takut, rasa malu. Karena di sesi konseling ini dia memiliki asas-asas. Dia memiliki 12 asas termasuk asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan. Jadi kamu bisa cerita seterbuka mungkin itu sama aku tanpa harus kamu tutupin. Karena yang tahu di sini itu cuma aku, kamu, dan Tuhan saja yang tahu. Oke, baik ya. Mungkin dari sini ada yang ingin kamu tanyakan? Nggak ada sih. Oke, baik. Nah, jadi topik sesi konseling kita pada hari ini yaitu mengatur waktu itu bisa, dan tujuannya agar membantu kamu untuk menghilangkan pikiran yang membuat kamu tuh tidak merasa nyaman seperti itu, Theo. Oke, baik, mungkin kita langsung mulai aja ya sesi konselingnya. Apakah kamu sudah siap? Sudah siap Malah. Oke, baik Theo. Di sesi sebelumnya aku sudah menggali data-data kamu nih, dan yang aku temui itu kamu memiliki masalah menunda-nunda pekerjaan. Salah satunya menunda tugas kuliah. Apakah itu benar, Theo? Iya benar banget Malah. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang membuat kamu bisa menunda-nunda pekerjaan tersebut? Apalagi menunda tugas kuliah. Mungkin boleh mulai diceritakan sama kamu. Menunda-nundanya itu bukan karena kesulitan, tapi lebih ke kendala-kendala yang aku alami gitu sih Malah. Jadi aku kan mengambil banyak kegiatan gitu di kampus, mulai dari Ormawa, UKM. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu di kampus itu untuk berkuliah, dan juga kebanyakannya seterusnya itu dihabiskan karena mengikuti pekerjaan. Jadi kalau misalkan contohnya, kalau aku sih banyakan UKM-nya itu habis karena latihan misalnya paduan suara kan. Terus jadi kalau misalkan udah selesai
dan udah pulang latihan, aku tuh kebanyakannya pakai untuk istirahat. Jadi karena udah kecapean, udah keburu males dan lain-lain, capek lah pokoknya. Jadi tugas-tugas yang aku dapetin pas perkuliahan itu nggak langsung aku kerjain. Jadi kebanyakan tugas-tugas yang aku dapetin itu aku kerjain waktu udah mepet deadline-nya. Jadi misalnya deadline-nya di hari Senin, nah aku baru kerjain di malam hari, di hari Minggunya. Jadi bener-bener kebanyakannya aku itu kemudian mepet, kayak misalnya Hamin 2 hari lah atau Hamin 1 hari aku kerjain gitu. Dan itu mengganggu aku karena aku tuh jadinya kurang tidur, terus juga berpikir kalau misalkan aku tuh kayak orang yang bukan produktif lagi, karena tugas-tugas yang seharusnya aku bisa kerjain di waktu senggang aku nggak kerjain karena aku pakai waktu senggang itu tuh untuk mengerjakan hal-hal yang menurut aku menyenangkan gitu. Jadi banyak banget penyesalan kayak, aduh seharusnya aku nggak ngerjain hal yang menyenangkan, misalnya kayak, aduh seharusnya aku nggak scroll IG, seharusnya aku bisa ngerjain tugas ini. Padahal kan tugas ini tuh bisa dikerjain dalam waktu 45 menit digarap mungkin udah bisa selesai gitu. Jadi kayak banyak banget pikiran-pikiran yang bikin aku menyesal, kayak seharusnya kan aku udah selesai ini atau enggak. Terus juga kadang-kadang kenapa ya aku nggak kerjain dari awal, kalau aku kerjain dari awal kan aku bisa leha-leha. Jadi banyak penyesalan tapi nggak ada perubahan gitu loh. Aku bingung apa yang harus aku lakuin, apa yang harus aku mulai dahulu, apa yang harus dimulai terlebih dahulu, apa yang harus dirubah gitu. Jadi aku bingung gitu sih, malah muter-muter di situ doang. Jadi aku tahu aku salah, cuman kayak aku tuh bingung harus memulainya, perubahan ini tuh harus mulai dari mana gitu sih Mama. Oke, berarti perilaku prokrastinasi kamu itu yang pertama itu karena kegiatan padat ya, karena dari mulai kuliah, terus juga kamu ikut organisasi dan sampai pulang malam, dan kalau udah nyampe ke rumah itu kamu tuh udah ngerasa capek gitu ya. Terus kamu langsung kayak udah tuh tujuannya tuh pengen istirahat gitu, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Terus juga tadi kamu bilang yang kedua juga akibat dari perilaku kamu itu kamu melakukan pekerjaan yang menyenangkan terlebih dahulu, kayak misalkan rebahan, scroll TikTok, jadi sehingga misalkan kamu ngerjain tugasnya itu mepet karena waktu yang buat kamu ngerjain tugas itu kamu pakai buat scroll TikTok dan lain sebagainya. Dan ketika waktu istirahat kamu pakai buat ngerjain tugas, sehingga itu berdampak sama fisik kamu juga, kamu jadi kurang tidur, terus juga tugas-tugas kamu itu kurang maksimal karena kamu ngerjainnya tuh cepet-cepet gitu ya. Kayak, dari cerita kamu ini aku bisa merasakan sekali, karena aku juga pernah ada di posisi itu sih. Itu tuh rasanya susah banget. Kita tuh udah pernah ngelakuin hal-hal yang pengen jauh gitu dari hal seperti itu, tapi selalu aja kita tuh terjebak di lubang yang sama. Dan aku itu ngerti banget posisi kamu ya kayak. Nah, dari cerita kamu tadi, apakah ada hal lain yang membuat kamu bisa berperilaku prokrastinasi itu? Apakah hanya cuma itu saja? Selain itu mungkin karena diri aku sendiri kali ya, jadi aku mengutamakan hal yang membuat aku senang terlebih dahulu. Meskipun aku tahu tugas itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam atau dalam waktu 45 menit, pasti kalau dicicil selesai. Tapi aku bukannya nyicil, bukannya menyelesaikan, tapi malah menunda-nunda. Dan itu tuh udah aku ketahui, tapi memang belum ada perubahan yang aku lakukan gitu. Terus itu juga berdampak kepada nilai-nilai aku, karena kebanyakannya misalnya kalau waktu melakukan presentasi pasti yang dinilai dari PPT-nya, dari cara kita mempresentasikannya. Terus yang aku sadari adalah aku kalau misalkan ada presentasi pasti PPT-nya seadanya,
terus menjelaskannya kurang menguasai materinya. Alhasil aku yakin pasti penilaian dari dosen pun seadanya saja. Jadi dari situ aku tuh tahu pasti nilai aku, karena aku menunda-nunda itu semua, nilai aku pun ikut turun gitu. Jadi aku sadar banget. Tapi aku bingung sih malah ini harus mulai dari mana gitu. Oke, baik. Intinya kamu ini menunda-nunda tuh karena ingin mengerjakan pekerjaan yang menyenangkan dulu ya. Jadinya yang buat waktunya buat tugas kamu pakai buat pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan, kayak scroll TikTok gitu ya. Oke, aku paham banget sih Theo, karena aku juga sudah merasakan. Nah, aku mau tanya sama kamu, kapan sih masalah itu tuh nggak muncul atau merasa ringan? Mungkin ada kalanya kamu sering nih nunda-nunda tugas, tapi ada di mana waktu satu hari itu misalkan kamu langsung gercep ngerjain tugas dan masalah perilaku prokrastinasi kamu itu jadi ringan gitu. Ada sih malah kayak sebenarnya tergantung tugasnya dan tergantung kesulitan tugasnya. Kadang-kadang aku kalau misalnya udah tahu tugas itu sulit, malah aku tunda-tunda, dan kalau misalkan tugasnya lebih mudah, malah aku semangat ngerjainnya. Kayak misalkan tugas merangkum atau menulis eh, refleksi. Nah itu tuh biasanya aku langsung kerjakan karena itu membantu aku untuk mengungkapkan apa yang ada dalam diri aku. Jadi kalau udah ada tugas misalnya menuliskan refleksi, aku kerjain gitu dengan segera gitu. Jadi nggak aku tunda-tunda gitu sih malah. Jadi rasanya kalau misalnya udah ngerjain tuh lega banget, kayak ya udah aku nggak ada beban di pundak aku gitu sih. Oke, jadi kamu kalau misalkan tugasnya ini nggak terlalu berat, kamu langsung kerjain ya. Kayak misalkan refleksi itu kan dari diri kita sendiri, nggak harus kita cari di jurnal segala macam. Jadi kamu langsung laksanain gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak tugasnya lumayan berat itu aku juga paham pasti kita tuh langsung ngehindar gitu karena ini kayaknya susah deh gitu kan. Jadi kita tuh nggak ada mau rasa untuk memulai mengerjakan itu. Oke, baik Tel. Menurut kamu nih, aku mau tanya sama kamu, dari perilaku kamu menunda-nunda itu, menurut kamu itu ada perilaku yang benar atau tidak? Pastinya enggak sih menurut aku. Oke, dan setelah kamu menyadari bahwa perilaku prokrastinasi kamu ini tidak baik dan juga berdampak buruk bagi kehidupan kamu, apakah kamu ingin berubah, Theo? Aku pengen banget berubah sih malah. Oke, nah baik. Karena kamu ingin banget berubah, di sini aku bakalan coba teknik agar kamu tuh bisa lebih rileks, bisa lebih memahami tentang kalau misalkan perilaku kamu ini memang berdampak buruk bagi kehidupan kamu dan kedepannya. Oke, Tel, yang pertama boleh kamu duduk dengan sesuai kenyamanan kamu. Oke. Nah, taruh tangan kamu di pangkuan kamu. Lalu kita sekarang mulai tutup mata kamu. Oke, nah Theo, tarik napas dulu biar kamu rileks. Lalu hembuskan. Oke, apakah sudah rileks, Theo? Sudah malah. Oke, coba di sini kamu bayangin Theo, di saat satu malam kamu pulang dari kampus, kamu pulang lebih awal dan di situ kamu ada tugas, terus kamu langsung mengerjakan tugas tersebut. Misalkan nih, kamu bayangin pulang dari kampus itu udah nyampe ke rumah, di situ kamu udah mandi, udah beres-beres, tinggal kamu langsung ngerjain tugas dan di situ kamu langsung ngerjain tugas kamu. Nah, di situ kamu mengerjakan tugas dengan tenang, dengan fokus, tanpa ada gangguan apapun. Dan setelah kamu mengerjakan tugas, kamu tidur dengan nyenyak. Waktu tidur kamu lumayan panjang, lumayan banyak, 7 sampai 8 jam. Coba kamu rasakan itu secara pelan-pelan. Lalu setelah kamu tidur di
di pagi harinya kamu bangun dengan perasaan yang sangat rileks, sangat tenang karena kamu bangun tanpa adanya beban tugas yang belum terselesaikan. Karena tugas kamu itu sudah kamu selesaikan ketika malam hari. Coba kamu bayangkan, Theo. Oke, baik. Kalau sudah, boleh dibuka lagi matanya. Nah, Theo, setelah tadi kita melakukan teknik kecil-kecilan dari aku, gimana rasanya? Rasanya sih senang banget ya, karena aku rasanya jadi orang yang paling produktif sih di hari itu sih Mama. Oke, jadi kamu merasa tenang ya, produktif juga tanpa adanya rasa beban gitu. Iya. Oke, nah Theo, setelah ini kita bakalan cari solusi nih buat masalah kamu. Kita sepakati mau solusinya dari kamu nih. Kamu misalkan punya solusi, terus nanti kita sepakati. Nah, kamu kan tadi udah cerita juga kan. Nah, menurut kamu solusi apa sih yang bisa menyelesaikan perilaku menunda-nunda kamu ini, Theo? Langkah kecil apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Kalau dilihat dari permasalahan yang aku rasakan, itu kebanyakannya kendalanya dari diri aku sendiri ya Mbak. Jadi kayak rasa malas, rasa bosan, terus rasa ingin menyenangkan diri. Kayaknya memang harus ada kayak perubahan yang aku lakuin untuk tidak memandang tugas itu sebagai beban. Terus kalau misalkan dapat tugas, sebisa mungkin seharusnya aku bakal langsung kerjain gitu. Jadi sebanyak apapun tugasnya, sesedikit apapun tugasnya, harus langsung dikerjain. Mungkin kayak hamin, bukan hamin satu sih, kayak hari setelah diberikan tugasnya, 1 hari kemudian aku bisa kerjain. Mungkin kayak nggak langsung di hari itu, tapi mungkin hari selanjutnya aku kerjain. Mungkin juga kalau misalkan nggak dikerjain, aku pernah sih nyobain nyicil tugas dan itu works buat aku, kayak dicicil-cicil tuh meskipun ada kalanya mendekati pengumpulan, tapi karena udah dicicil jadi lebih ringan, nggak berat banget kayak belum dikerjain karena udah dicicil. Terus mungkin bisa ditambahin juga sama jurnal kali ya, malah kayak taruh tugas-tugas yang sudah aku dapetin, terus aku bakal taruh to-do list setiap harinya apa aja tugas yang akan aku kerjain beserta dengan deadline. Gitu sih aku kepikirannya. Oke, itu menurut aku adalah solusi yang lumayan efektif ya, Theo. Yang pertama tadi kamu menyebutkan bahwa kamu harus memandang tugas itu bukanlah beban, tapi tugas itu emang harus dikerjakan. Karena kalau dipikirin itu tuh nggak bakalan selesai. Yang ada kita malah pusing kan. Jadi kita ya udah kita kerjain nih dikit-dikit kalau emang susah, jadi kita kerjain nih misalkan makalah pendahuluannya dulu nih sekarang, baru nanti kita istirahat dulu atau nanti sorenya kita baru lanjut lagi gitu. Terus juga yang kedua tadi kamu juga mau bikin to-do list ya, ya biar kayak kamu tuh terstruktur gitu ngerjain tugasnya ya. Dari aku juga sih ini tambahannya, coba kamu list tugas-tugas yang mepet deadline dulu nih. Jadi kamu tulis di kertas nanti, kayak misalkan tugas yang benar-benar deadline-nya ini gitu dekat, kamu tulis. Jadi misalkan tugas konseling multikultural, terus yang kedua tugas konseling humanistik. Jadi kamu tulis tugas mana dulu nih yang harus kamu kerjain, yang harus kamu prioritasin, yang deadline-nya paling dekat. Nah, kita sudah menyepakati ya kalau solusi yang dari kamu dan tambahan juga dari aku, semoga kamu menerapkan solusi tersebut. Iya Mama, amin. Oke, baik Theo. Nah,
setelah kita melakukan sesi konseling ini, nggak terasa kita sudah ada di pengunjung akhir sesi konseling. Nah, sebelum kita menutup sesi konseling kita pada hari ini, izinkan aku untuk merangkum dulu dari proses sesi konseling kita dari awal sampai pada kali ini. Nah, tadi kamu kan sudah bercerita sama aku kalau misalkan masalah kamu itu adalah menunda-nunda, salah satunya menunda-nunda tugas. Nah, dari perilaku seperti itu tuh ternyata faktornya karena yang pertama kamu itu banyak kegiatan sehingga capek kan, jadinya maunya langsung tidur gitu. Terus yang kedua juga kamu itu lebih suka melakukan aktivitas yang menyenangkan kamu terlebih dahulu, kayak misalkan scroll TikTok, rebahan. Jadi yang waktunya buat ngerjain tugas, kamu malah buat scroll TikTok. Terus waktu buat istirahat, kamu pakai buat ngerjain tugas. Sehingga itu berdampak sama fisik kamu juga kan. Kamu tidurnya jadi kurang nyaman, terus juga kamu banyak pikiran, berdampak sama nilai akademik kamu juga. Dan tadi kita juga sudah melakukan teknik kecil-kecilan dari aku, terus juga kita udah menyepakati solusi dari kamu dan solusi tambahan dari aku. Oke, nah baik Theo, sebelum kita benar-benar menutup sesi konseling kita pada hari ini, aku minta kamu buat refleksiin sama kasih kesan-pesan dari proses sesi konseling kita dari awal sampai akhir. Refleksinya mungkin kayak aku jadi sadar bahwa permasalahan yang aku alami kayak prokrastinasi dan juga sulit mengatur waktu dan lain-lain itu adanya dari dalam diri aku sendiri. Terus juga karena aku sadar itu, akhirnya aku tahu jalan keluarnya. Jadi hal kecil yang bisa aku lakukan adalah kayak tadi membuat list tugas dan lain-lain. Jadi itu menurut aku cara kecil yang bisa aku lakuin dan itu akan membantu aku. Kemudian untuk pesan dan kesan, aku merasa kalau aku banyak divalidasi sih di dalam sesi konseling ini. Terus juga tadi pas teknik kecil-kecilan tadi aku merasa lebih rileks dan lebih sadar lagi bahwa hal yang misalnya mengerjakan tugas tepat waktu itu sangat melegakan. Jadi karena itu melegakan, aku akan melakukan itu. Jadi aku sadar hal itu tuh melegakan dan membuat aku lebih tenang dan senang gitu. Terus mungkin itu aja sih Mala. Oke, baik. Terima kasih ya Theo, kamu sudah merefleksikan sesi konseling kita dari awal sampai akhir. Terus juga kamu udah ngasih kesan-pesan juga tadi. Nah, aku boleh tanya satu lagi, boleh kan? Boleh. Gimana sih perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling kita dari awal sampai kita melakukan teknik-tekniknya, nyari solusi-solusinya sampai sekarang? Gimana sih rasanya dari skala 1 sampai 10? Tadi kan kamu di awal 7,5 kan? Kalau sekarang setelah melakukan sesi konseling, ada di mana nih perasaan kamu, ada di rating berapa? Sekarang sih 8,5 ya Mala. Oke, bagus banget ya. Berarti udah naik 1 ya. Iya. Oke, aku kasih apresiasi buat kamu. Kamu udah mulai mau berubah dikit-dikit. Oke, aku juga mau ngasih kesan-pesan. Terima kasih kamu sudah bersedia melakukan sesi konseling kita pada hari ini. Kamu terlihat semangat, terbuka, dan semoga dari sesi konseling yang udah kita lakukan hari ini, kamu bisa menerapkannya di luar sana. Bisa kayak tadi solusi-solusinya kamu benar-benar menerapkannya ketika di luar. Sebelum benar-benar kita keluar dari ruangan ini, apakah ada yang ditanyakan sama kamu? Untuk sesi selanjutnya itu kita adakan di mana ya Mala? Oh, untuk sesi konseling selanjutnya akan kita adakan di minggu depan di jam yang sama dan di ruangan ini juga. Nah, oke Theo, sesi konseling kita sudah berakhir ya.
tadi kita juga awalnya udah memulai sesi konseling kita dengan doa, dan kita akan akhiri juga dengan doa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena sesi konseling kita berjalan dengan lancar. Doa akan kita pimpin secara kepercayaan kita masing-masing seperti tadi di awal. Oke, Mama. Oke, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ya Theo, kamu sudah mau mengikuti dan aktif di sesi konseling kita pada hari ini. Oke, makasih Mama. Ya, terima kasih juga Theo. Makasih.